Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Muftiana, NPM 2001020004, akan menjelaskan tentang pengertian merek, brand equity, dan proses pembuatan merek. Penjelasan yang pertama yaitu tentang pengertian merek. Produk adalah sesuatu yang dihasilkan di pabrik, sedangkan merek adalah sesuatu yang dibeli oleh customer. Sebuah produk dapat ditiru oleh pesaingnya, sedangkan merek memiliki keunikan sendiri. Sebuah produk secara cepat dapat termakan oleh waktu, sedangkan merek yang sukses akan sepanjang masa. Menurut Kotler dalam bukunya yang berjudul The American Marketing Association, merek adalah nama, istilah, tanda simbol, atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Sedangkan menurut Trankuni dalam bukunya yang berjudul The Power of Brand, merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan fitur, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek baik akan memberikan jaminan kualitas, namun pemberian nama atau merek pada suatu produk hendaknya tidak hanya merupakan suatu simbol saja. Merek dapat juga dibagi dalam pengertian lainnya, seperti brand name atau nama merek, yang merupakan bagian dari yang dapat diucapkan, misalnya Honda, Pepsodent, dan sebagainya. Yang kedua, brand mark, tanda merek, yang merupakan sebagian dari merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain, huruf, maupun warna. Yang ketiga, trademark, tanda merek dagang, yang merupakan merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Yang ketiga, copyright atau hak cipta, merupakan hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, musik, maupun seni. Yang selanjutnya, pembahasan tentang ekuitas merek atau brand equity. Dengan munculnya konsep ekuitas merek dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa brand yang kuat adalah suatu aset yang dapat dikalkulasi nilainya. Artinya, brand tersebut dapat diperjualbelikan sebagaimana aset lainnya dalam perusahaan. Pengertian ekuitas merek menurut Kotler Armstrong, ekuitas merek adalah nilai suatu merek berdasarkan seberapa kuat merek tersebut mempunyai loyalitas merek, kesadaran konsumen akan nama merek, kualitas yang dipersepsikan, asosiasi merek, dan berbagai aset lainnya seperti paten, merek dagang, dan hubungan dengan distribusi. Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keuntungan kompetitif seperti yang dikemukakan oleh Philip Kotler, yaitu perusahaan akan menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil, perusahaan akan mempunyai posisi yang lebih kuat dalam negosiasi dengan distributor dan pengecer, perusahaan dapat mengenakan harga yang lebih tinggi daripada pesaingnya, perusahaan lebih mudah untuk meluncurkan perluasan merek, dan merek itu dilindungi perusahaan dari harga yang ganas. Berdasarkan market fact, brand equity adalah keinginan seseorang untuk melakukan pembelian kembali terhadap merek tersebut atau tidak. Oleh sebab itu, ukuran dari brand equity berkaitan dengan loyalitas pelanggan. Brand equity adalah satu set brand aset dan liability dengan berhubungan dengan sebuah merek, nama, dan simbol yang disediakan sebuah produk atau servis bagi konsumen. Brand equity memiliki 5 atribut.
yaitu brand loyalty, loyalitas merek, brand awareness, kesadaran akan merek, perceived quality, persepsi atau kesan terhadap kualitas, brand association, asosiasi merek sebagai tambahan dari kesan kualitas, dan yang terakhir author property brand asset seperti hak paten, merek dagang, channel, dan lain-lain. Penjelasan yang selanjutnya tentang pembuatan merek. Sebuah merek dagang yang efektif bagi sebuah usaha sangatlah penting, terutama dalam pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan produk dan jasa Anda akan berjalan relatif lebih lancar jika merek dagang Anda menarik bagi para pelanggan. Inilah beberapa langkah yang dapat dilaksanakan untuk membuat merek dagang yang efektif bagi sebuah usaha. Yang pertama, pilih nama yang berdaya pembeda. Mungkin ini bukan hal baru lagi, tetapi ini adalah syarat pertama dan fundamental untuk memilih sebuah nama bagi merek dagang. Nama yang terdengar mirip dengan kompetitor Anda yang sudah eksis dalam bidang usaha yang Anda tekuni tidak akan efektif dalam mendongkrak popularitas usaha dan merek dagang Anda. Yang kedua, pilih yang tidak membingungkan. Seperti Anda merasa kesulitan melafalkan nama sebuah benda, kemudian Anda memutuskan untuk tidak menyebutkannya dan cenderung melupakannya. Begitulah yang dapat terjadi pada merek dagang yang terlalu unik. Meskipun harus terdengar unik dan berbeda, bukan berarti Anda harus membuat sesuatu yang terlalu aneh dan di luar jangkauan pengetahuan orang. Yang ketiga, hindari merek dagang yang tidak dapat didaftarkan. Tidak ada gunanya mencoba untuk mendaftarkan nama-nama yang tidak memenuhi syarat. Dengan mendaftarkannya ke pihak yang berwenang, merek Anda akan terlindungi dari niat jahat para pesaing dan Anda mendapatkan hak kepemilikan yang pantas Anda dapatkan. Yang keempat, hindari kata-kata yang bersifat deskriptif. Kata-kata deskriptif misalnya adalah deterjen bubuk, telepon seluler, atau gula merah. Semua kata-kata tersebut menggambarkan karakteristik yang melekat pada benda tertentu. Jika kata-kata seperti ini didaftarkan, kemungkinan besar Anda akan ditolak karena persetujuan terhadap merek dagang seperti itu hanya akan membuat banyak orang harus menghindari pemakaian istilah deterjen bubuk dalam kemasan deterjen mereka. Yang kelima, singkirkan nama depan. Nama-nama yang sering digunakan sebagai nama depan seseorang biasanya tidak dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Karena betapa banyaknya orang memiliki nama seperti merek dagang Anda, apakah pelanggan akan dengan mudah mengingat merek Anda? Yang selanjutnya, buatlah merek dagang yang jelas dan tidak membingungkan pelanggan. Sebuah merek dagang yang baik sebaiknya membuat pelanggan tahu bahwa barang yang akan ia beli berbeda dari barang yang lain, yang sejenis yang telah ada lebih dahulu di pasaran. Misalnya nama Barbie untuk sebuah produk boneka mainan adalah merek dagang yang membuat pelanggan bingung, karena sebelumnya telah ada merek dagang yang lebih dahulu terkenal dan familiar di telinga konsumen. Yang ketujuh, gunakan kata-kata yang unik dan berbeda. Hal ini dilakukan agar Anda mendapatkan sebuah merek dagang yang sebisa mungkin unik serta berbeda dari yang lain. Yang selanjutnya, hindari akronim 3 huruf serta angka. Mengapa harus Anda hindari? Karena akronim biasanya sulit diingat meski ada beberapa pengecualian seperti IBM dan ATT yang tetap mudah diingat meski adalah akronim. Berlawanan dengan kata-kata terutama yang dicetak warna-warni yang akan lebih mudah diingat, angka juga cenderung dilupakan lebih mudah. Yang selanjutnya, gunakan kata-kata temuan. Kata-kata temuan adalah kata-kata yang tidak dapat kita jumpai di kamus bahasa manapun dan diciptakan secara kreatif oleh manusia. Yang terakhir, pertimbangkan nama tumbuhan atau hewan.
Nama hewan atau tumbuhan yang mencerminkan sifat atau karakteristik tertentu yang sesuai dengan produk Anda mungkin akan lebih mudah diingat dan menarik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.